Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Kami dapat beristirahat dengan baik di sepanjang malam, dan kembali pagi ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya Paulus mengalami tantangan dan ancaman yang bertubi-tubi. Paulus pernah dilempari batu, dirajam, tapi oleh pertolongan Tuhan ia tidak mati. Dan seterusnya, ia mengalami berbagai ancaman pembunuhan karena pemberitaan Injil yang disampaikannya. Namun walaupun demikian, Paulus tidak mundur. Ia tetap kuat dalam menghadapi semuanya itu. Di dalam ayat 1 dan 2 ini kita membaca bahwa setelah keributan yang terjadi di Efesus, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Keributan yang dimaksudkan di sini adalah penolakan terhadap pelayanan Paulus. Paulus menjadi sasaran dari kemarahan warga di Efesus. Setelah kejadian itu, dituliskan di sini bahwa Paulus menguatkan hati mereka. Sebenarnya saudara, Paulus bisa saja mengalami perasaan down, takut, hilang semangat karena banyaknya kesulitan dan ancaman yang ia alami. Tapi ternyata Paulus tetap kuat dan bahkan dapat menguatkan hati orang-orang percaya lainnya. Dan ia tidak berhenti melakukan pelayanannya, tapi justru terus melakukannya dengan mengunjungi daerah-daerah lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu yang mendasari kekuatan dan keteguhan hati Paulus dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Di situ tertulis, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Ia mengalami kekuatan dari Tuhan, perjumpaan demi perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan firman Tuhan yang sudah ia terima, selalu mengingatkan dan menguatkannya untuk terus melangkah dengan keberanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita masing-masing saat ini? Dalam kehidupan perjalanan iman kita, apakah ada situasi-situasi yang melemahkan semangat dan iman saudara hari-hari ini dalam menjalani tanggung jawab, aktivitas, tugas, pekerjaan, ataupun pelayanan? Apa tantangan, kesulitan atau ancaman yang sedang saudara hadapi? Adakah itu membuat saudara lemah secara rohani dan membuat saudara ingin menyerah atau berhenti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Saudara yang terkasih, kita harus tetap kuat dalam firman Tuhan dan tetap teguh dalam melangkah menjalani visi Tuhan dalam hidup kita. Dengan dasar firman Tuhan, kita menjadi kuat dan teguh, dan dengan itu kita juga menguatkan hati orang-orang lain di sekitar kita. Kadangkala saudara, kita secara pribadi membutuhkan kekuatan juga dari orang-orang lain. Tapi bila kita tidak mendapatkannya, ingatlah selalu bahwa ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Itu sudah cukup buat kita, saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi pesan firman Tuhan pada saat ini, ketika ada tantangan, masalah, atau situasi yang mencoba untuk membuat kita lemah, mari tetap kuat di dalam Tuhan, bersandar kepada firman-Nya. Kuatkan diri kita dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, kuatkanlah orang-orang lain, dimulai dari keluarga kita, karena mereka membutuhkan motivasi, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk tetap kuat, berdiri teguh di atas firman-Mu, melangkah dalam iman, kesetiaan kepada Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi visi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dengan dasar kekuatan firman-Mu itu, kami juga menjadi pribadi yang menguatkan orang-orang lain di sekitar kami, dalam kelemahan mereka, dalam situasi, kondisi yang mereka alami, yang mencoba untuk membuat mereka putus asa, menyerah atau mundur. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Engkau ya Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya dalam segala aktivitas kami, semua yang kami kerjakan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan karya kami. Kami berdoa saat ini untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan pembaharuan. Dan bagi yang sedang mengalami masalah persoalan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.